Om Sasaki yang mulai bebas dengan kehidupan sehari-harinya sudah bisa kembali berjualan di dunia lain. Namun siapa sangka dia akan bisa langsung melakukan misi pertamanya dan bertemu dengan organisasi jahat yang berisikan pengguna kekuatan super yang melenceng ya teman-teman. Tapi untungnya saja si Om Sasaki ini bisa selamat dan malah jadi orang yang diperhatikan sama ketua dari pihak yang jahatnya. Waduh! Makanya, yuk ditonton alur cerita anime Sasaki to Pichan episode kedua. Enjoy ya teman-teman! 給与があるのだし、むしろ活躍するチャンスじゃないの。 Setelah menjalani kesibukan yang tiada hentinya, sampailah di saat Om Sasaki dan Pichan sudah bisa kembali ke dunia lain dan mulai berlatih sihir. Om Sasaki ada dipuji oleh Pichan karena dia sudah bisa berhasil menggunakan sihir tingkat menengah dalam waktu singkat. Karena orang-orang di dunia itu saja biasanya membutuhkan waktu 10 tahun untuk bisa melapalkan sihir tingkat menengah itu. Tetapi yang masih dikeluhkan oleh Om Sasaki adalah masih kesulitannya dalam menghafal mantra sihir yang cukup panjang. Pichan ada merekomendasikan untuk memakai buku sihir. Namun, Om Sasaki ada mengira buku sihir yang dibilang oleh Pichan itu berupa buku yang dia sering lihat di dalam game. Tapi ternyata, handphone yang dipakai untuk mencatat mantra sihir juga termasuk ke dalam buku sihir ya teman-teman. Jadi lebih memudahkan. Nah, setelah latihan sihir, mereka langsung saja pergi ke perusahaan dagang Herman untuk melakukan bisnis seperti biasa. Pada transaksi ini, Om Sasaki ada menjual walkie-talkie yang berguna untuk berkomunikasi jarak jauh beserta dengan cadangan baterai untuk digunakan pada alatnya. Si pedagang yang bernama Mark ada bernegosiasi dengan Om Sasaki mengenai barang yang dijual sekarang ini. Mark ada meminta apakah dia bisa membeli semua stok barang walkie-talkie yang Om Sasaki punya. Agak syok sih ketika mendengarnya, walau tidak ada masalah untuk menjual semua stok yang Om Sasaki miliki. Mark ada beralasan bahwa ini sebenarnya adalah permintaan dari si bangsawan Viscount Muller yang membeli semua barang yang dibawa oleh Om Sasaki. Hal ini bukan tanpa sebab ya, di dunia itu yang masih menganut kerajaan pastinya tidak lepas dari dalam peperangan. Makanya, Mark ada memberitahukan bahwa hubungan dengan negara tetangga sedang kurang baik. Makanya, Viscount sepertinya ada mempersiapkan segala barang yang akan sangat membantunya nanti ketika perang terjadi. Tentu, Mark pun ada memberikan peringatan ke Om Sasaki untuk bisa berhati-hati untuk kedepannya. Setelah selesai dengan urusannya, Om Sasaki pergi ke restoran yang sudah dia bangun untuk melihat perkembangan usaha barunya itu. Dia langsung bertemu dengan Friends yang langsung saja diberikan gaji dan resep makanan barunya yang akan dijual di restorannya ya teman-teman. Keesokan paginya, Om Sasaki langsung saja ditelepon oleh Hoshizaki ketika masih setengah sadar saat tidur. Ternyata ada misi dadakan yang mengharuskan Om Sasaki untuk datang lebih awal, apalagi dia sudah ditelepon beberapa kali oleh manajernya. Sesampainya di kantor, terlihat orang-orang sudah selesai untuk debriefing mengenai misi yang akan mereka lakukan. Om Sasaki ada langsung diperkenalkan dengan anggota tim lain, di mana Om Sasaki akan bekerja sama dengan Hoshizaki nantinya. Ketika mendengar hal itu, mereka langsung saja meledek Hoshizaki untuk mengajari anak baru dengan benar. Om Sasaki langsung di-briefing ulang oleh manajer mengenai misinya untuk melakukan penangkapan massal terhadap grup pengguna kekuatan super ilegal yang sudah melakukan kekerasan. Makanya, untuk menanggulangi kejadian yang sudah terjadi, mereka memutuskan untuk langsung saja melakukan penangkapan massal terhadap organisasi jahatnya. Kalau boleh dikata mah seperti itu ya. Dalam perjalanannya, Om Sasaki bersama dengan timnya langsung saja menggunakan pakaian lengkap seperti polisi SWAT team. Tentu saja, Om Sasaki yang baru saja ikut beginian akan merasa gugup. Karena meskipun dia masuk ke dalam tim support, namun tetap saja kemungkinan untuk diincar oleh musuh akan sangat tinggi juga. Hoshizaki ada ditanyakan apakah dia tidak merasa takut dengan misi mereka sekarang ini yang bisa dibilang cukup berbahaya. Namun dia menjawab bahwa dia tidak gugup karena bayaran yang dia dapat cukup seimbang dengan resikonya. Jadi, kelihatannya memang Hoshizaki sendiri memiliki masalah pribadi juga yang berkaitan dengan uang ya teman-teman. Sesampainya mereka ke tempat persembunyian musuh, langsung saja mereka dihadapkan dengan keadaan yang sepi dan tidak terlihat siapa-siapa. Sudah pasti ada yang aneh nih dengan lingkungannya, apalagi mereka bukannya tetap bersiaga malah kendor seketika tahu kalau lingkungannya sepi. Tiba-tiba saja, mereka mendengar suara dari pusat kontrol yang terkena serangan dan mulai bersiaga lagi. Tapi sayangnya, hal itu sia-sia ya teman-teman. Karena rekan-rekannya yang lain mulai tumbang satu persatu. Ditambah orang-orang yang lain yang sudah merasa takut, malah langsung kabur mundur untuk menjauh.
Kelihatan, lawan mereka sendiri terlihat sepertinya menggunakan psychokinesis yang bisa menggerakkan barang-barang yang menjadi targetnya. Ditambah wilayahnya yang menjadi bekas tempat bowling, jadi banyak barang-barang berat yang jika terkena target pasti akan langsung pingsan seketika. Hoshizaki langsung memberanikan diri untuk maju dalam rangka untuk bertahan dengan bantuan dari sihir Om Sasaki. Namun, musuh langsung saja menggunakan Sandra untuk menggagalkan sihir Hoshizaki yang sedang bertahan untuk menolong si Sandra yang sudah mau jatuh. Otomatis serangan langsung kembali ke Hoshizaki sekarang ini. Om Sasaki langsung saja disuruh untuk lari, namun dia tidak akan lari dan tetap berada di tempat untuk menolong. Apalagi dia pernah baca suatu buku kalau dia kabur dari musuh adalah kejahatan serius dalam pertarungan atau aturan militer ya seperti itu biasanya teman-teman. Tiba-tiba saja langsung si ketua penjahatnya muncul yang berparas perempuan dengan gaya Jepang kuno dan berbadan kecil. Dia pun mulai menyuruh untuk menangkap Hoshizaki. Tapi Hoshizaki langsung saja menggunakan kekuatannya untuk melawan si perempuan dengan menggunakan tentakel es yang berduri atau seperti cabuk air gitu. Namun dengan cepat si perempuan menghindar dari segala serangan yang diarahkannya. Ketika menggunakan perisai es tebal sekalipun, si perempuan dengan mudah untuk menghancurkan pertahanan si Hoshizaki dan mulai memegang pipi Hoshizaki yang langsung membuatnya pingsan. Ia pun tahu kalau Om Sasaki masih bersembunyi dan menyuruhnya untuk keluar. Om Sasaki yang berpikir logika langsung saja menggunakan akal sehatnya sebagai pencari celah keuntungan dan mulai merubah profilnya menjadi oknum sales ya teman-teman. Dia langsung keluar dari tempat persembunyiannya dan langsung meminta untuk tidak dikasari dan memperkenalkan namanya dengan muka oknum salesnya gitu. Yang langsung tentu saja dikatain mukanya jelek banget sama si perempuan jahat ini. Dia langsung tahu kalau Om Sasaki adalah orang yang menjadi support bagi Hoshizaki sebelumnya. Dalam percakapannya ini memang Om Sasaki langsung saja mulai basa-basi dengan mencari tahu mereka itu siapa dan nama-nama mereka itu apa aja. Karena Om Sasaki yang tidak tahu mengenai mereka, makanya si perempuan langsung menyadari bahwa kalau Om Sasaki itu adalah anak baru. Memang Om Sasaki sambil basa-basi ini sembari mencari celah untuk mencari pengguna kekuatan super lainnya yang sedang bersembunyi. Ketika dia sudah tahu bahwa masih ada orang lain, dia pun langsung melepas headsetnya dan menyimpannya di saku dalam rangka untuk menggunakan kekuatan sihir aslinya dengan langsung melafalkan mantra sihir dengan cepat. Si perempuan tentu langsung saja kaget dengan serangan Om Sasaki yang tidak ada jeda perapalannya, ditambah dengan efek yang cukup besar dibandingkan kekuatan besar pengguna kekuatan super lainnya. Untungnya saja, Om Sasaki masih menahan diri dalam serangan petirnya, tapi bisa terlihat kalau si perempuan jahat, ketuanya ini, langsung bisa sembuh dari sedikit serangan Om Sasaki ini. Si perempuan langsung saja makin curiga dengan Om Sasaki. Tapi Om Sasaki langsung saja mengeluarkan skill salesnya yang membuat mereka bernegosiasi dengan tidak saling menyerang lagi dan menganggap pertarungan hari ini seri dengan membuat mereka juga tidak membicarakan skill Om Sasaki miliki ketika bertarung tadi. Tentu saja si perempuan setuju dengan hal itu dan akan menahan diri untuk sekarang sambil mengajak Om Sasaki untuk bergabung dengan mereka. Namun ditolak dengan halus olehnya. Untungnya saja ya teman-teman. Setelah kejadian itu, langsung saja Om Sasaki memberikan kesaksian pada manajer. Walau si manajer agak jadi curiga dengannya, namun mau bagaimana lagi? Yang penting semua rekannya pada selamat juga pada misi yang berubah haluan dari perkiraan mereka. Hoshizaki yang sudah bangun langsung saja berterima kasih ke Om Sasaki dengan mengajaknya untuk makan malam di restoran mahal. Dalam perbincangan mereka di sini, memang terlihat kalau Hoshizaki ini ternyata masih berumur 16 tahun, yang otomatis membuat Om Sasaki kaget dong, karena penampilannya yang cukup dewasa atau dandanannya itu minor banget ya teman-teman. Dalam alasannya, Hoshizaki melakukan hal itu untuk tidak diremehkan oleh orang lain karena dia yang paling muda di situ. Apalagi dengan bayaran pekerjaan mereka yang lumayan, tentu saja dia akan terus melakukan pekerjaan ini yang cukup berbahaya sebenarnya. Setelah selesai dari makan malam itu, Om Sasaki yang baru saja pulang tiba-tiba ada melihat seorang gadis kecil yang sedang mengambil makanan roti sisa dari samping minimarket. Om Sasaki yang panik ada langsung ingin menelpon polisi. Namun tiba-tiba si gadis kecil ini terbang dan masuk ke dalam portal kegelapan dengan mengucapkan selamat tinggal ke Om Sasaki. Sepertinya teman-teman, sepertinya saja memang si Om Sasaki ini jadi terkena banyak problem ya setiap harinya. Tapi ya kasihan juga sih ya.
Oke, itu aja untuk alur cerita Sasaki to Pichan episode kedua. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jika suka dengan videonya, silahkan di subscribe dan di like video ini. Mari bertemu kembali dengan saya di video lainnya atau video selanjutnya. Bye-bye.